Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semoga rekan-rekan semester 6 dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk melanjutkan bagaimana penulisan proposal penelitian tindakan kelas hingga nantinya kita akan menghasilkan satu produk proposal yang akan menjadi inspirasi kita nanti untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi yang mengambil metode penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Oke, baik. Kemarin, saya sudah memberikan tugas kepada rekan-rekan semua untuk mencari, kondisi ideal, kemudian membandingkan kondisi ideal tersebut dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, kondisi nyata tersebut dianalisis untuk dicarikan solusinya. Nah, sekarang kita akan kupas bagaimana cara untuk mencari solusi tersebut dan bagaimana ketika sudah mendapatkan solusi, lalu apa yang akan kita lakukan. Baik, saya akan membagikan presentasi mengenai bagaimana cara menentukan kondisi ideal, lalu menganalisisnya di dalam pelaksanaan di lapangan menjadi rumusan kondisi nyata, dan kondisi nyata tersebut nantinya akan diubah menjadi satu bahan untuk mencari solusi gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat di hadapan kita saat ini adalah salah satu contoh kondisi ideal dan juga kondisi nyata. Ketika kita sudah merumuskan bagaimana kondisi ideal, lalu selanjutnya kita akan merumuskan kondisi nyata sesuai dengan kejadian atau fakta yang ada di lapangan. Nah, seperti yang pertama misalnya critical thinking, pembelajaran itu seharusnya bermuatan melatih keterampilan berpikir kritis gitu ya. Nah, tetapi ternyata ketika kita bandingkan di lapangan, ini tidak muncul. Nah, mungkin berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa pembelajarannya itu hanya berlangsung satu arah, kemudian tidak terfokus pada melatih keterampilan berpikir kritis, seperti itu ya. Karena keterampilan berpikir kritis itu kan banyak indikatornya. Nah, sehingga di dalam pembelajaran ini masih belum muncul. Berikutnya katanya ada yang namanya communication atau komunikasi. Pembelajaran itu harusnya bermuatan komunikasi atau melatih komunikasi siswa, tetapi ternyata masih belum terlaksana. Lalu berikutnya adalah kolaborasi atau kerjasama. Ketika dibandingkan di lapangan, ternyata ada, tetapi tidak selalu dilaksanakan. Nah, kemudian berikutnya adalah creativity atau kreativitas. Pembelajarannya ternyata belum mengembangkan sepenuhnya kreativitas siswa. Nah, karena mungkin hanya pembelajaran yang berlangsung satu arah tadi, sehingga pembelajaran yang harusnya bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif tadi ya, tapi belum terlaksana. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi ada ahli lain menyatakan bahwa lebih detail lagi pembelajaran dalam kelas itu harus terlaksana seperti ini ya, mulai dari berpusat pada peserta didik, kemudian mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, kemudian bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestetik, dan menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Dari semua kondisi ideal tersebut ternyata hampir seluruhnya tidak terlaksana. Hampir seluruhnya tidak memenuhi kriteria gitu ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan permasalahan seperti ini, maka kita dapat menentukan solusinya dari permasalahan-permasalahan yang sudah dirumuskan tentunya ya. Namun solusi ini kadang ada orang salah kaprah bahwa solusi tersebut katanya semua model itu bisa gitu loh. Semua model bisa memecahkan permasalahan kita. Betul, sebetulnya model-model pembelajaran itu bisa memecahkan permasalahan, tetapi permasalahan yang spesifik yang kita miliki itu tidak bisa dipecahkan oleh sembarangan model. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada yang di sebelah kanan ini kita kumpulkan. Lalu kita akan analisis kira-kira model mana yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Rekan-rekan di kelas model dan strategi pembelajaran di semester lalu itu kan sudah belajar bagaimana mengemas model pembelajaran sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan harapan pembelajaran di abad 21
di era revolusi industri 4.0 dan juga masyarakat 5.0. Nah, oleh karenanya, bekal dari mata kuliah tersebut hendaknya diimplementasikan di sini. Rekan-rekan sudah banyak menguasai model pembelajaran, banyak mengetahui bagaimana cara kombinasi model pembelajaran, ya kan? Sudah sangat lihai lah dalam menentukan pembuatan model pembelajaran. Nah, sekarang waktunya kita mengimplementasikannya berdasarkan masalah. Nah, di slide berikutnya, saya mencoba untuk merumuskan ada permasalahan-permasalahan yang sudah disimpulkan dari 2 slide sebelumnya. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini saya mau ngambil solusi ada 3 kombinasi model nantinya ya. Sebetulnya modelnya ada 2, tapi satunya itu adalah permainan. Boleh seperti itu, karena memang memenuhi syarat gitu loh. Nah, jadi nanti rekan-rekan kalau mau mengombinasi model, silahkan mau 1, 2, 3, atau tambah apa lagi gitu ya. Tambah media, tambah permainan, tambah kegiatan, tambah apa lagi, boleh. Nah, yang penting model dan juga permainan dan kegiatan tersebut memenuhi syarat untuk memecahkan permasalahan. Nah, kita lihat bagaimana peran dari model pembelajaran project based learning untuk memecahkan permasalahan. Kita lihat di mana perannya. Nah, project based learning saya tandai dengan warna hijau. Dia bisa memecahkan permasalahan yang mana? Ternyata berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan kajian teori dari buku gitu ya, mengenai kelebihan-kelebihan model, disimpulkan bahwa model pembelajaran project based learning itu dapat mengatasi masalah yang pertama, karena dia bermuatan keterampilan berpikir kritis, jadi keterampilan berpikir kritis dapat diatasi dengan model ini. Kemudian berikutnya, model ini juga menyumbang atau memberikan solusi mengenai pembelajaran yang hanya berlangsung satu arah. Karena di dalam project based learning itu kan akan banyak kegiatan yang dilakukan bersama siswa. Bahkan siswa yang lebih banyak terlibat aktif di sini. Nah, berikutnya adalah dia bisa mengatasi permasalahan siswa jarang melakukan diskusi kelompok karena memang project based learning itu akan ada pembelajaran kelompok yang bermuatan kerjasama di situ. Untuk menghasilkan satu project tidak mungkin bisa hanya selesai oleh satu orang gitu loh. Nah, kemudian berikutnya tadi pembelajarannya belum mengembangkan kreativitas siswa. Di dalam project based learning itu sangat dituntut untuk menciptakan satu kreasi atau siswa akan dilatih untuk memiliki keterampilan berpikir kreatif. Kenapa? Karena di dalam project based learning itu kan nantinya akan mengatasi permasalahan dengan berbagai cara. Kelompok pertama akan berbeda dengan kelompok kedua akan berbeda dengan kelompok ketiga, begitu seterusnya. Nah, sehingga model ini diindikasi bisa mengembangkan kreativitas siswa. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran yang berlangsung sama setiap hari. Artinya tidak beragam pengalamannya. Dengan project based learning tentunya akan beragam pengalamannya nanti, ya kan? Lalu model ini ternyata tidak bisa mengatasi semua masalah. Sehingga perlu untuk ditambah model yang lain lagi. Oh, ternyata saya berdasarkan analisis, diperolehlah model SAVI atau Somatic Auditory Visualization and Intellectually. Model ini yang pertama, nantinya dia akan melaksanakan kegiatan somatis atau bergerak gitu ya. Kemudian ada auditory, ada mendengarkan, visualization dengan ada satu objek yang ditampilkan guru untuk memperjelas konsep yang disampaikan. Kemudian intelektual siswa akan menalar dan juga mengomunikasikan. Nah, dari permasalahan yang ada, SAVI ini menyumbang solusi untuk mengatasi permasalahan yang pertama siswa tidak berani mengungkapkan argumen. Nah, karena di dalam SAVI nantinya akan bisa berbicara. Sebetulnya di project based learning juga ada, tapi dengan SAVI itu lebih menarik nantinya ya. Kemudian berikutnya ada pembelajaran berlangsung satu arah juga bisa diatasi dengan SAVI. Nah, kemudian berikutnya siswa tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Dengan adanya SAVI dan project based learning ini, pembelajaran itu akan banyak melibatkan siswa. Ya,
Nah, sehingga Safi ini berperan dalam mengatasi permasalahan yang tidak melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran itu. Lalu berikutnya, saya menambahkan supaya pembelajaran itu asik gitu ya, tidak monoton, tidak bosan, siswa itu mau belajar lagi dan lagi, saya mau menambahkan satu permainan yang dinamakan permainan ular tangga. Nah, di situ ada permainan ular tangga. Ular tangganya tentunya dimodifikasi untuk mengarah pada pembelajaran kita. Nah, seperti itu. Jadi, 3 macam solusi ini akan dikombinasikan jadi satu, sehingga nantinya namanya nama baru, gitu ya. Ada project based learning, ada Safi, dan berikutnya ada permainan ular tangga. Dikombinasikan, lalu kita akan berikan nama baru. Nah, seperti itu. Ini yang belum kita lakukan ya, nanti ya. Rekan-rekan saya lihat tadi di tugasnya itu sudah ada solusinya masing-masing. Namun bukan saya meragukan, tapi ini mungkin belum dianalisis secara mendalam dengan mencari kenapa sih solusi itu dipilih gitu kan ya. Nah, kenapa sih solusi itu bisa berperan serta dalam mengatasi masalah kita. Nah, jadi rekan-rekan semua, langkah berikutnya adalah setelah kita dapat solusinya, sudah dapat rumusan kondisi ideal, kondisi nyata beserta solusinya, lalu kita siap untuk menuangkannya ke dalam latar belakang proposal penelitian tindakan kelas. Nah, dari 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kondisi ideal, kondisi nyata, lalu solusinya, lalu kita siap untuk menulis latar belakang proposal penelitian tindakan kelas. Oke. Nah, jadi rekan-rekan, proposal penelitian tindakan kelas itu sama sebetulnya seperti proposal-proposal penelitian ya, yang memerlukan latar belakang. Latar belakang ini merupakan satu apa ya, kalau bisa kita bilang itu adalah satu keunggulan dalam suatu proposal. Karena perannya yang pertama, kita akan mengungkapkan seberapa urgent atau seberapa penting permasalahan tersebut dipecahkan. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan gambaran kepada pembaca kenapa kita memilih solusi tersebut. Kenapa permasalahan ini mampu diatasi oleh solusi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah peran solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dirumuskan di dalam latar belakang ini. Nah, ibaratnya ini adalah daya jualnya gitu loh. Ya, daya jual pertama untuk meyakinkan pembaca bahwa permasalahan ini sangat urgent untuk dipecahkan gitu ya. Kemudian ada solusinya yang ditawarkan. Lalu ada sedikit gambaran mengenai kenapa solusi itu dipilih. Nah, lalu ada alur berpikir di dalam latar belakang. Yang pertama, kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi ideal. Karena disitulah letak pertama batu pondasi untuk melangkah kepada komponen-komponen latar belakang lainnya. Karena ini pondasinya, otomatis pondasinya harus kuat dulu. Ya, kondisi idealnya atau harapannya harus kuat dulu. Karena tidak mungkin kita mengatakan satu pembelajaran itu bermasalah atau ada masalah di lingkungan kita tanpa ada patokannya yang betul gimana gitu ya. Nah, dari harapan atau kondisi ideal ini akan dapat kita tentukan nantinya apa kenyataan yang terjadi di lapangan, bagaimana kondisinya. Kemarin kawan-kawan sudah merumuskan kondisi ideal dan juga kondisi nyata. Itu sangat bagus, tapi masih dalam poin-poin. Sekarang bagaimana poin-poin tersebut diuraikan ke dalam kalimat ya, menjadi paragraf-paragraf yang saling berhubungan satu sama lain untuk menuju akhirnya nanti adalah mengungkapkan solusi yang akan dilaksanakan. Nah, kalau sudah ada kondisi nyata tadi, maka kita akan beranjak pada dampak apa yang akan dihasilkan apabila masalah ini tidak diatasi. Ini satu daya jual lagi ya. Kalau kita mengibaratkan ini adalah satu penjualan produk gitu ya. Nah, kita akan
memberikan satu statement yang membuat orang percaya bahwa ketika masalah ini tidak diatasi, nantinya akan memunculkan masalah-masalah lain. Nah, contohnya, tadi kan ada pembelajaran itu harus bermuatan keterampilan berpikir kritis, tetapi nyatanya tidak dilaksanakan. Ayo, ketika kita membiarkan hal itu atau hal itu tidak diatasi, apa yang akan terjadi? Tentunya akan banyak muncul masalah-masalah lain yang akan membuat siswa itu kalah bersaing di era globalisasi dan juga era masyarakat 5.0. Apalagi revolusi industri 4.0 itu membutuhkan pemikiran kritis bagi seseorang untuk menentukan jenjang karirnya nanti. Nah, jadi kalau berpikir kritis ini tidak dilatih dari sekarang, maka kemungkinan yang pertama adalah mereka akan memiliki daya saing yang kurang, gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mereka akan memiliki kemampuan yang rendah dalam menganalisis sesuatu. Karena setiap orang di era revolusi industri 4.0 harus mampu memanfaatkan keterampilan berpikir kritisnya untuk menentukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, karena hidup ini kan tidak mungkin lepas dari permasalahan. Nah, untuk melatih berpikir kritis itu kan bisa dimulai dari bagaimana menganalisis apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemudian berikutnya lagi, berpikir kritis ini digunakan untuk apabila masalah ini dibiarkan, maka kita akan bisa membayangkan apa yang akan terjadi dan apa solusinya, gitu ya. Nah, itu membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Kritis dengan melihat dari berbagai sisi untuk menentukan solusi tersebut. Nah, ini juga akan berimbas pada kehidupan nyata anak. Kalau ini tidak dikembangkan dari sekarang, maka mereka akan kalah saing di era revolusi industri 4.0. Bahkan nanti mungkin akan muncul revolusi industri 5.0, 6.0, ke depannya kita nggak tahu. Ya. Nah, lalu untuk meyakinkan pendapat kita tersebut, nah, kita cari di internet dari jurnal-jurnal penelitian orang bahwa ketika berpikir kritis ini tidak dikembangkan, apa yang akan terjadi? Nah, bisa dicari dari teori-teori psikologi, bagaimana kalau misalnya orang itu tidak mampu berpikir kritis di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, itu akan menjadi satu daya jual bahwa masalah ini harus diatasi gitu loh. Ya. Nah, itu adalah dampak apabila masalah tidak diatasi. Semua masalah tadi dikupas. Kalau siswa tidak berpikir kritis, apa yang akan terjadi? Kalau siswa tidak memecahkan masalah, apa yang akan terjadi? Kalau siswa tidak mampu untuk berpikir kreatif, apa yang akan terjadi? Kalau siswa tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran, apa yang akan terjadi? Nah, hal-hal itulah yang harus kita ungkap nantinya di dalam dampak apabila masalah tidak diatasi. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi rekan-rekan berkacanya dari mana? Dari permasalahan atau dari kondisi nyata yang sudah dirumuskan. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya jelas ya. Mengenai bagaimana menyusun dampak apabila masalah tidak diatasi. Ketika sudah disusun nih, semua masalah itu diberikan feedback apabila tidak diatasi apa yang akan terjadi, maka kita tiba pada solusi. Solusi ini kembali yang dilihat adalah kenyataan atau kondisi nyata. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis belum dikembangkan di dalam kelas. Berarti solusinya harus mencari model pembelajaran yang bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang berikutnya lagi tadi kreativitas tidak dikembangkan. Mana model pembelajaran yang keunggulannya adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, seperti itu. Atau rekan-rekan bisa nantinya mencari di Google Scholar mengenai keunggulan-keunggulan model yang mungkin tidak didapatkan di buku gitu ya. Nah, dengan Google Scholar ini kita akan sangat terbantu. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mencari inspirasi dari Google Scholar itu. Nah, ini adalah laman Google. Kita masukkan kata kunci Scholar.
ya, maka dia akan muncul pilihan Google Scholar. Nah, ini akan membantu kita untuk mencari model-model mana yang dapat mengatasi permasalahan kita. Nah, misalnya ini yang pertama tadi masalah kita adalah berpikir kritis. Nah, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Maka akan muncul di sini ada model problem based learning. Kemudian pembelajaran berbasis masalah sama ya. Kemudian ada nih model berorientasi pemecahan masalah. Kemudian ada lagi ini ada PBL lagi. Kemudian ada inquiry. Nah, guided inquiry. Kemudian ada lagi sama problem based learning ya. Nah, bisa dicari di laman-laman berikutnya. Ada lagi model process oriented guided inquiry learning. Nah, ini kan nggak tahu nih modelnya apa. Ayo, boleh pakai model ini. Nah, kemudian ada lagi model group investigation. Ternyata bisa meningkatkan berpikir kritis. Ya, nah sekaligus inilah yang akan kita jadikan alasan kenapa kita memilih model. Nah, bahwa dari penelitian-penelitian orang ini ada menyatakan bahwa discovery learning, problem based learning, inquiry, group investigation ini bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, artinya masalah itu bisa diatasi dengan model tersebut. Lalu berikutnya, masalah berikutnya adalah berpikir kreatif. Kita cari berpikir kreatif itu pakai model apa? Oh, ternyata pembelajaran berbasis proyek. Nah, atau project based learning. Ada lagi discovery learning, ada problem solving, ada ini berbasis proyek lagi, ada model recursive. Ini model apa ya? Ini baru kayaknya nih. Kemudian ada lagi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. Nah, sampai slide-slide berikutnya silahkan rekan-rekan cari. Ini ada juga STEM. Nah, pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, ada lagi. Kemudian ada Science Creative Learning. Ada juga. Nah, kemudian lagi ada ini Project Based Learning. Model pembelajaran generatif. Ada juga di sini. Nah, jadi seperti itulah cara untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Rekan-rekan sudah menentukan solusinya. Coba dicek apakah model tersebut bisa meningkatkan keterampilan-keterampilan atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang kita atasi. Nah, lalu ini adalah salah satu alternatifnya. Jika tidak ketemu buku ya, silakan cari di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mencari ada satu tadi saya melihat inside outside circle. Oke, untuk apa inside outside circle itu? Nah, inside outside circle. Untuk apa ini? Nah, di sini ternyata ada penerapan dalam pelajaran akidah halak. Oke, yang kita cari yang agak relevan dengan punya kita. Nah, ini ada meningkatkan hasil belajar, ada meningkatkan hasil belajar lagi. Kemudian inside outside circle ternyata bisa meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian bisa juga ini ada meningkatkan hasil belajar lagi. Kita cari di laman-laman berikutnya, ya di slide-slide berikutnya untuk apa model ini gitu loh. Nah, kemudian ini ada hasil belajar, nah hasil belajar lagi, kemudian lagi ada apa ya? Ini rata-rata meningkatkan aktivitas. Hasil belajar juga ada di sini. Nah, ini ada nih, melatih kemampuan komunikasi matematis. Komunikasi berarti di situ. Kemudian ada lagi, kita cari lagi contohnya. Inside outside circle for student educations of Magarisky University. Nah, ternyata inside outside circle itu bisa digunakan di universitas juga. Nah, artinya mulai dari sekolah dasar sampai di perguruan tinggi bisa. Kemudian lagi di sini
Kemampuan koneksi matematis. Nah, ada juga di situ hasil belajar. Kemudian lagi ada ini komunikasi lagi. Kemudian ada pengenalan bilangan. Ini di TK juga bisa. Kemudian ini hasil belajar lagi. Nah, seperti itulah cara mencarinya ya. Kalau misalnya mau kita kaitkan apakah inside outside circle ini bisa meningkatkan kerjasama nggak ya? Coba kita cari kata kuncinya lagi. Untuk meningkatkan kerjasama. Dia berperan nggak ya? Nah, ternyata di sini komunikasi matematis. Kemudian, di sini ada nih keterampilan berbicara dan kerjasama. Berarti inside outside circle bisa meningkatkan kerjasama siswa. Ya, jadi bisa trial and error, dicoba-coba gitu loh. Ada nggak penelitian yang menyatakan seperti itu? Kalau ada, nah ini juga ada nih, inside outside circle untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, artinya model pembelajaran ini sangat berperan dalam mengatasi aktivitas siswa yang bermasalah tadi. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan seperti ini, tinggal dikumpulkan, dikolek saja ya, dikoleksi, kemudian berikutnya dituangkan dalam tulisan. Nah, kita akan buka slide berikutnya nanti. Oke, nah mudah-mudahan apa yang saya contohkan ini bisa membuka inspirasi rekan-rekan semua untuk mencari keunggulan-keunggulan solusi dari untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Baik, rekan-rekan semua. Kalau tadi kita sudah berada pada solusi, ya, solusi yang akan diimplementasikan, lalu solusi tersebut tentunya akan diberikan sedikit gambaran kenapa kita mengambil solusi tersebut dengan meletakkan keunggulan-keunggulan solusi tadi, baik dari buku, dari jurnal. Nah, itulah cara mencarinya tadi ya. Kalau dari buku jelas, cari saja keunggulan modelnya. Kalau dari jurnal, itu memang kita harus mencari kata kuncinya trial and error seperti tadi. Nah, lalu untuk berikutnya adalah latar belakang udah selesai ya. Nah, kita akan buka bagaimana cara menulis latar belakang tadi. Nah, ini. Latar belakang itu tentunya tidak langsung menuju kepada kondisi ideal, tetapi ada kalimat-kalimat utama. Kalimat utama ini tidak perlu jauh-jauh ya. Misalnya, menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun berapa mengatakan bahwa pendidikan adalah bla 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 bla. Nah, yang namanya latar belakang, kita mengungkapkan bagaimana sih membawa pembaca itu kepada kondisi ideal. Ya, kondisi ideal atau harapan pembelajaran mulai dari di era global sampai nasional, harapannya apa? Seperti itu. Jadi bukan mengupas undang-undang ya, bukan mengutamakan undang-undang menjadi satu pokok bahasan yang harus dibawa di dalam proposal penelitian tindakan kelas. Nah, saya akan berikan contoh nanti bagaimana contoh latar belakang yang lumayan lah ya. Nah, kemudian berikutnya, ketika sudah menuju kepada kondisi ideal, lalu kita berikan apa saja dampak, bukan. Ketika sudah ada kondisi ideal, kita bandingkan dengan kondisi nyata. Nah, kalau kondisi idealnya ada 10, maka kondisi nyatanya juga ada 10. Apa yang saya maksud 10-10, kondisi ideal yang tadi rekan-rekan kupas, itu dikupas satu-satu di kondisi nyata. Siswa yang harusnya berpikir kritis bagaimana keadaannya. Siswa yang harusnya diberikan keterampilan memecahkan masalah bagaimana kenyataannya. Kemudian siswa yang harusnya dilatih berkomunikasi bagaimana kenyataannya. Di dalam IPS misalnya harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kondisi nyatanya gimana? Semua item tersebut dikupas dengan bahasa kita. Ya, kalau di kondisi nyata itu tidak memerlukan yang namanya kutipan, tidak perlu. Karena itu adalah pendapat kita sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, lalu berikutnya adalah dampak apabila permasalahan tidak diatasi. Masalah-masalah yang 10 tadi dikomen lagi. Kalau tidak berpikir kritis apa yang akan terjadi itu ya. Kalau tidak berpikir kreatif apa yang terjadi. Saya sudah berulang-ulang menyampaikan ini, mudah-mudahan rekan-rekan bisa menangkap maknanya gitu loh.
Sehingga sudah tidak asing lagi dengan yang namanya latar belakang PTK. Lalu apa solusinya? Nah, tambahkan pendapat ahli yang menyatakan bahwa metode atau model atau strategi yang menjadi solusi itu memang betul-betul ampuh untuk mengatasi permasalahan. Nah, saya akan coba tunjukkan satu gagasan atau latar belakang dari kakak tingkat kalian. Sebentar ya, saya akan buka filenya dulu. Baik, saya akan stop share yang ini. Lalu saya akan lanjutkan share yang berikutnya. Nah, ini. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik ya. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan membaca pemahaman dengan menggunakan model DSS. Nah, bagaimana isinya? Yang pertama, tadi saya katakan bahwa ada pengantar menuju kondisi ideal. Nah, dia memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi era globalisasi saat ini. Dari era globalisasi, dia membahas tentang revolusi industri 4.0 dengan berbagai macam keunggulannya. Ya, ini era revolusi industri 4.0. Nah, ini paragrafnya terlalu panjang. Ketika rekan-rekan nantinya menulis, mohon ini menjadi koreksi bahwa paragraf itu jangan terlalu panjang ya, apalagi sampai 1 halaman 1 paragraf gitu, jangan. Nah, bisa dibagi. Pembahasan berikutnya ini misalnya nih, di sini, uraian tersebut memberikan gambaran bahwa ini bisa kita taruh menjadi paragraf baru ya. Nah, ini tentang revolusi industri 4.0. Lalu berikutnya, di dalam revolusi industri 4.0 itu ada yang namanya literasi katanya. Nah, literasi itu mulai dari baca, tulis, matematika, kemudian diperkuat dengan literasi baru di bidang pendidikan tinggi. Nah, dia mengatakan bahwa literasi itu macam-macam ya, karena memang ini nanti mengarah pada bahasa Indonesia. Nah, kemudian sudah mengenai literasi tadi, dia mengungkapkan tentang keberhasilan bahasa Indonesia untuk menggiring SDM. Artinya peran bahasa Indonesia yang tadi literasi itu, perannya untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, apa fungsinya dinyatakan di sini. Lalu katanya tidak mungkin satu negara itu dapat memperbaiki kualitas literasi masyarakatnya tanpa adanya pendidikan. Nah, jadi upaya Indonesia untuk mendukung hal tersebut adalah dengan terus membangun infrastruktur dalam bidang pendidikan untuk mempersiapkan 4IR ini, maksudnya Fourth Industrial Revolution, gitu ya. Nah, supaya apa menggunakan istilah-istilah ini? Supaya nantinya tidak plagiasi. Jadi kan kalau revolusi industri 4.0 itu kadang sangat banyak sudah yang menggunakan di internet gitu loh. Sehingga nantinya bisa dideteksi sebagai plagiasi. Nah, ini perubahan sistem pembelajaran ditandai dengan bla 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 ya, bahwa pembelajaran itu menuntut untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, ini sudah mulai masuk pada kondisi ideal. Nah, yang diharapkan adalah memang berpikir kritis sangat menjadi sorotan di sini karena dia mau meningkatkan berpikir kritis siswa nantinya. Nah, ini pentingnya berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu dapat apa saja. Nah, kemudian berpikir kritis itu katanya ada dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan bahasa Indonesia, ini menggambarkan tentang kondisi ideal dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian muncullah di sini yang namanya membaca pemahaman. Lalu membaca pemahaman itu apa? Dimasukkan di sini. Nah, ini keterampilan membaca pemahaman itu masih di sini. Kemudian kondisinya. Nah, kondisi nyatanya. Nah, dia kondisi nyatanya berangkat mulai dari kondisi nyata di era global. Nah, the Global Competitiveness Report dan juga World Economic Forum menyatakan bahwa, nah ini kondisi nyata di tingkat global.
Nah, ada lagi dari HDI atau Human in Development Index, kemudian ada lagi Trend in International Mathematics and Science Study. Nah, lalu berikutnya ada PISA, karena bahasa Indonesia itu kan hasilnya bisa dilihat dari PISA. Ya, memang ada program for International Students Assessment. Nah, ini dia. Lalu hasil PISA menunjukkan seperti ini. Lalu berikutnya di Asia, literasi membaca kita itu di peringkat pertama dengan skor 535 itu adalah Vietnam. Nah, kita ada pada urutan berapa? Ya. Kalau di sini Thailand 54, berarti kita 55 berarti ya. Nah, kemudian dari hasil PISA dia berangkat pada hasil berikutnya lagi ada di kalau ini adalah berpikir kritisnya. Nah, berpikir kritisnya itu harusnya seperti ini katanya, tapi ternyata hasil observasi di lapangan dia ceritakan satu-satu tuh. Ya, ini hasil di lapangannya. Kemudian lagi nah, ini masuk pada dampaknya. Nah, dia sudah menggambarkan bagaimana kondisi pembelajaran bahasa Indonesia, lalu dampaknya apabila tidak diatasi akan apa? Akan terjadi seperti apa? Nah, jika masalah ini tidak diatasi atau dibiarkan, maka akan berdampak bla 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 bla. Oke, seperti itu ya. Nah, permasalahan ini perlu ditindaklanjuti. Upayanya adalah, nah, dengan ada solusinya, ini model direct inquiry, kemudian think, pair, and share, dan talking stick. Direct inquiry itu apa? Dia mengatasi masalah yang mana saja. Nah, ini untuk meningkatkan berpikir kritis sesuai dengan indikator ini katanya. Kemudian lagi menambahkan model think, pair, and share. Think, pair, and share untuk mengatasi masalah yang mana? Nah, dia jelaskan di sini. Kemudian model talking stick untuk mengatasi masalah yang mana? Ya. Nah, ini adalah judulnya. Nah, sekarang untuk ketentuan judul. Judul itu nantinya hendaknya disusun dalam 12 kata saja. Ya, 12 kata. Saya akan berikan contoh 12 kata tersebut. Kita share screen di sini saja ya, supaya bisa saya coret-coret ya. Nah, judul proposal PTK. Yang pertama terdiri dari 12 kata. Nah, apa yang dimasukkan di sini? Yang dimasukkan adalah komponennya, apa yang akan ditingkatkan, kemudian solusinya apa. Tinggal dua itu, ya, dua macam ini saja. Lalu untuk solusi ini diupayakan berupa nama baru dari kombinasi model pembelajaran. Nah, lalu 12 kata tadi bisa teratasi ya. Kalau dipakai kombinasi model A, B, C, apalagi model A-nya 3 kata, model B-nya 3 kata, model C-nya 3 kata, udah 9. Bisa ada 3 kata saja lagi ya untuk kata berikutnya. Nah, contohnya bagaimana? Seperti ini. Ya. Yang kalau dulu kita melihat yang namanya aktivitas, hasil belajar, ini kan sudah sangat sering ditemui ya. Nah, dua hal ini diupayakan untuk diminimalisir. Aktivitas dan hasil belajar itu menjadi temuan yang sudah lazim untuk ditemukan, sehingga tidak perlu dimasukkan di dalam judul. Nah, seperti yang tadi, dia mengangkat judulnya seperti ini, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan membaca pemahaman menggunakan model Antasari misalnya.
Udah seperti itu. Coba kita hitung. Ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini nggak perlu dihitung. Ya, ada 10 kata di situ. Nah, berarti 10 kata saja. Nah, tidak perlu kita memasukkan kombinasi model, think, pair, and share 3 kata. Make a match 3 kata. Kemudian lagi ada savi, ya. Savi 1 kata. Kemudian ada lagi ular tangga. Nah, udah banyak banget gitu ya kombinasinya. Nah, dari kombinasi-kombinasi tersebut dicari nama baru seperti di model dan strategi pembelajaran. Nah, boleh pakai model-model yang sudah dimiliki kemarin juga boleh. Silahkan dilanjutkan di sini. Yang mudah-mudahan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kalau tidak sesuai gimana? Modifikasi modelnya. Nah, aktivitas dan hasil belajarnya mana? Kan di perpustakaan itu ada ratusan skripsi yang bertuliskan meningkatkan aktivitas siswa, meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk tahun ini kita coba untuk diminimalisir. Aktivitas dan hasil belajar itu menjadi temuan yang kita hidden dari judul. Ya, di judul tidak perlu dimasukkan, tapi tetap ada temuannya, tetap ada. Nah, tetapi di judul tidak kita masukkan. Oleh karenanya rekan-rekan, judulnya hanya sebatas ini. Ya, saya beri blok nih, saya beri bold. Nah, ini menjadi temuan yang tersembunyi, tidak perlu dimasukkan dalam judul. Nah, tahun ini mulai dari tahun 2021 ini kakak-kakak tingkat kalian juga seperti itu. Udah tidak lagi berkaca pada aktivitas siswa, hasil belajar siswa, karena aktivitas pasti diteliti, hasil belajar pasti akan berpengaruh dari keterampilan-keterampilan yang ditingkatkan tadi. Nah, tapi nanti tetap di dalamnya akan ada keterampilan, akan ada aktivitas siswa, akan ada hasil belajar, tapi menjadi hidden temuan gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi silahkan rekan-rekan menggunakan nama model masing-masing yang kemarin sudah dirumuskan di dalam model dan strategi pembelajaran. Nah, lalu di situ ada lagi rumusan masalah. Rumusan masalah dilewati saja dulu ya. Rumusan masalah dilewati, kemudian tujuan penelitian juga dilewati. Yang penting berikutnya adalah rencana pemecahan masalah. Nah, rencana pemecahan masalah. Hal ini kenapa penting? Karena rencana pemecahan masalah ini menjadi satu daya jual yang sangat tinggi dalam satu proposal penelitian tindakan kelas. Oke, rencana pemecahan masalah akan menguraikan apa? Yang pertama, kenapa model atau metode atau strategi A itu dipilih? Nah, tadi kan Antasari itu terdiri dari banyak model. Ada di sini inspirasinya model problem based learning, ada project based learning, kemudian lagi ada juga group investigation, ada lagi di sana Safi, ada lagi di sana model apa lagi ya? Saya lupa. Ada banyak model yang ada di sana yang menjadi inspirasi model Antasari. Nah, setiap model itu dikupas. Dia mengatasi masalah yang mana? Hampir mirip dengan latar belakang tadi, tapi ini lebih detail karena diperkuat dengan pendapat ahli dan juga hasil-hasil penelitian. Hasil penelitian orang lain. Nah, tadi cara mencarinya adalah dengan menggunakan Google Scholar itu. Nah, coba kita akan lihat contoh dari rencana pemecahan masalah yang sudah disusun oleh kakak tingkat kalian ya. Ini adalah contoh rencana pemecahan masalah. Yang pertama masalahnya dulu diceritakan. Nah, masalahnya adalah bla 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 bla. Kemudian solusinya adalah menggunakan model ini. Nah, lalu model tersebut dapat mengatasi permasalahan dari mana inspirasinya? Oh, ternyata dari penelitian Nur Alim bahwa penggunaan model ini bisa meningkatkan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian lagi TPS dan talking stick. Nah, TPS itu menurut Sumantri, menurut Huda, bahwa TPS itu memiliki potensi untuk memecahkan permasalahan. Bisa dibaca nantinya di sini. Nah, kemudian berikutnya talking stick. Talking stick untuk apa? Oh, ternyata talking stick itu berdasarkan hasil-hasil penelitian orang bisa
meningkatkan hasil, maaf bukan hasil belajar, meningkatkan motivasi belajar karena belajar menjadi menyenangkan katanya. Kemudian lagi dapat mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Nah, jadi inilah keunggulan-keunggulan modelnya. Baru setelah itu model tersebut diceritakan bagaimana langkah pembelajarannya. Nah, ini di langkah-langkah pembelajarannya. Rekan-rekan sudah punya kan kemarin langkah pembelajaran dari model-model yang ditemukan. Nah, silahkan disalin itu. Kalau langkahnya kurang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, upayakan dimodifikasi sedikit. Karena esensi dari langkah-langkah ini adalah langkah pertama, ini untuk mengatasi masalah yang mana? Ya. Oh, kalau ini masih bersifat umum karena menyampaikan tujuan dulu. Nih, langkah berikutnya ini mengatasi masalah yang mana? Memberikan wacana, kemudian siswa membaca sekilas, kemudian dia akan menceritakan apa isinya. Nah, ini masalah yang mana yang akan dikupas? Kemudian langkah berikutnya, mengajukan pertanyaan. Nah, ini masalah yang mana? Mungkin masalah siswa kurang berani menyatakan pendapat tadi ya. Kemudian guru mengorganisasikan kelompok, ini belajar kelompok. Ini masalah yang mana yang mau ditingkatkan? Ya, masalah mana yang mau diatasi maksudnya. Kemudian mengonfirmasi jawaban hasil diskusi dengan menunjukkan pada bagian mana dalam bacaan yang mendukung jawaban itu. Nah, jadi ini bisa menjadi alternatif untuk memecahkan solusi yang mana gitu ya, dicari. Nah, kemudian lagi tiap pasangan itu memberikan jawaban, guru mengarahkan kembali siswa untuk membaca teks dan membuat beberapa perubahan yang diperlukan untuk menyempurnakan jawaban. Ini masih pada berpikir kritis ya, karena di situ siswa akan mengungkapkan apa yang ada di dalam teks, kemudian dengan bahasa sendiri, lalu diminta untuk melakukan perubahan dari teks yang dari jawaban yang ditemukan gitu ya, apabila ada kekeliruan. Nah, lalu berikutnya memberikan penguatan tentang prinsip yang harus dibahas dengan menambahkan pengetahuan konsep yang diinput dari perhatian siswa. Nah, jadi siswa itu akan ada berdiskusi di sini, ya, lalu guru memberikan penguatan. Nah, ini masalah yang mana yang diatasi, tolong dipikirkan juga. Nah, kemudian guru membuat kesimpulan pembelajaran bersama dengan siswa sambil bermain. Nah, di sini motivasinya ada yang ditingkatkan, kemudian lagi ada kemampuan menyimpulkan juga ya di dalam berpikir kritis. Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkah ini bukan hanya sekedar langkah, bukan hanya sekedar menyalin langkah-langkah gitu loh, tapi ada esensinya yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan. Baik, kita sudah menyelesaikan bab 1 kalau rencana pemecahan masalah ini sudah selesai. Nah, saya menjelaskan hampir 1 jam ya. Saya yakin bahwa rekan-rekan dengan nantinya sambil memutar kembali tayangan ini bisa memperdalam kemampuan untuk menyusun latar belakang dan juga rencana pemecahan masalah di dalam proposal penelitian tindakan kelas. Baik rekan-rekan semua, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Saya akan bagikan beberapa contoh tadi proposal PTK di bab 1-nya melalui e-learning nanti ya. Kemudian saya akan bagikan juga di grup kita sehingga rekan-rekan bisa mengulang kembali bagaimana bentuk dari latar belakang yang kita harapkan dan juga bagaimana bentuk dari rencana pemecahan yang memenuhi kriteria yang baik gitu ya. Oke, baik rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saat penyampaian materi mengenai latar belakang dan juga rencana pemecahan masalah ini. Semoga bermanfaat untuk tulisan rekan-rekan semua menuju ke proposal penelitian tindakan kelas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.